Berbicara mengenai masa penjajahan, Bandung merupakan saksi bisu. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau biasa dikenal dengan nama Tahura adalah salah satu lokasi yang menyimpan jejak-jejak peninggalan era kependudukan Belanda dan Jepang di Indonesia. Ya, Gua Belanda dan Gua Jepang sudah berdiri sejak lebih dari 100 tahun lalu dan masih kokoh hingga saat ini. Kedua situs ini tidak hanya meninggalkan jejak sejarah, namun juga berbagai cerita dan mitos. Kalau setahu aku sih, kalau misalkan kita berkunjung ke sana, katanya gak boleh bilang kata lada. Terus kalau ngucapin lada teh suka ada nangis-nangis gitu. Waktu itu juga kan pernah ke sana. Terus nyobain gitu ya, temen teh bilang lada, terus ada yang nangis. Tim On The Spot bersama Om Hao mencoba untuk menelusuri kisah yang menyelimuti kedua gua tersebut. Kami juga berhasil mendatangi sebuah makam keramat yang konon berkaitan erat dengan gua Jepang dan gua Belanda. Mungkinkah makam ini adalah makam dari Ki Lada, sosok yang namanya tak boleh disebutkan ketika memasuki gua Belanda? Serta seperti apakah gambaran di masa kolonial Belanda dan Jepang? Menurut pandangan Om Hao dengan kemampuan retrocognition-nya. Berikut liputan eksklusifnya khas On The Spot. Suasana kota Bandung sangat cerah. Reporter On The Spot bersama Om Hao memulai penelusuran dengan mendatangi sebuah makam keramat yang ternyata punya kaitan erat dengan gua Jepang dan gua Belanda. Memang gua pakar itu adalah dari sini dulu lagi. Ya, asal muasal bukan dari saya. Jadi yang ada di gua pakar itu dari sini, dari Keramat Buniwangi. Sebelum berziarah ke makam Buniwangi, tim meminta izin dari sang juru kunci, yaitu Abah Anang. Sebab kabarnya, jika ada yang berani datang ke makam tanpa seizin juru kunci, maka akan terjadi hal buruk. Usai mengucap salam dan melepas alas kaki, tim memasuki areal makam. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan jika ingin berziarah, yaitu tidak boleh mengenakan topi dan juga tidak boleh menggunakan selendang berwarna merah. Hal ini dianggap tidak sopan dan warna merah dianggap sebagai tanda menantang. Makam keramat Buniwangi yang merupakan salah satu petilasan dari Prabu Siliwangi sebagai tempat pelarian. Usai memanjatkan doa, tim melanjutkan penelusuran ke gua Belanda dan gua Jepang. Dan kalau misalkan Om Hao menceritakan pada saat zaman Belandanya nih Om, ini kira-kira bentukannya masih sama nggak sih? Sama, yang beda ini hanya di aspalnya saja. Dulu masih bentuk seperti ini Mbak, jadi tanah ada lapisan batu-batuan gitu. Hari semakin larut saat tim tiba di kawasan Taman Hutan Raya. Namun hal ini tak menyurutkan semangat tim untuk melanjutkan penelusuran di kedua gua yang kaya nilai sejarah. Ada aturannya nggak sih Om, misalkan harus melangkah kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu sebelum masuk? Ada baiknya ini kita masuk dengan kaki kiri. Kaki kiri ya Om? Dan jumlahnya ini genap. Genap ya, ini kita berdua, oke. Berempat sih, teman. Oh ya, karena ini tempatnya gelap, jadi mungkin kamera kita buat infrared aja ya, dipasang. Ini di setiap baru masuk tuh langsung ada belokan ruangan-ruangan gitu ya Om ya. Ini sebenarnya tadinya apa Om? Ini pada awalnya kan untuk saluran air. Jadi dari Sungai Cikapundung itu akan dipergunakan waktu itu untuk membangkit listrik tenaga air Bengkok yang ada di bawah. Jadi ini memang desainnya untuk saluran air yang dibangun sekitar awal tahun 1900-an, 1901, 1902 ya? Sekitar segitu. 10 tahun lebih. Usianya ini waktu pertama dibangun memang sudah bentuknya seperti ini Om? Iya, jadi masih asli ya? Lebih sempit ini. Yang asli, bangunan asli lebih sempit? Karena untuk lewat air.
ditujukan untuk saluran perairan. Ini ada garis hitam. Ini sebenarnya untuk apa, Om? ini seperti untuk Kayak jalur, enggak mungkin jalur kereta juga sih, Om ya. ini Tapi untuk rel untuk lori. Jadi kalau dalam pembangunannya itu dulu kan seperti terowongan yang ditambang-tambang. Jadi tidak mungkin kalau semua pekerjanya membawa semua material galian itu keluar dengan dipikul. Terdiri dari 15 lorong. Di dalam Gua Belanda terdapat ruangan tempat penyimpanan logistik seperti makanan, mesiu, dan keperluan perang lainnya. Ada juga penjara yang sampai hari ini masih terlihat jejak bangunannya. Tak hanya itu, di gua ini juga terdapat ruangan yang biasa digunakan oleh tentara Belanda untuk menginterogasi tahanan. ini saya jadi tahanan. Langsung yai, itu kamu. Aha. Nanti ditanyain apa, duduk di sini. Biasanya kan kalau tahanan nggak datang sendiri ya, ada yang ngawal. Itu biasanya nanti tetap akan berdiri di sini. Terus Oh, ngejagain kanan kirinya ya? ya, terus kalau nggak mau ngaku nanti ininya diangkat dulu kan, Pak. Usai napaktilas di era kolonial, penelusuran berlanjut ke masa kependudukan Jepang di Indonesia. Jarak dari Gua Belanda menuju Gua Jepang tidak terlalu jauh. Dari gerbang masuk, gua ini hanya berjarak sekitar 600 meter. Hari kian larut saat tim melanjutkan penelusuran ke Gua Jepang. Sini tuh tahun 1942 sampai 1945. Jadi ini atributnya saya ganti ya, Om? dulu ya. Udah bawa ya, Om? Ya, ini saya menggunakan hachimaki. Jadi ikat kepala yang bertuliskan Banzai dan ada bendera merah ya, Indomaru atau apa? Lambang dari matahari. Ini kayaknya goanya udah di depan ya, Om? Kita masuk dari sini? Iya. Kalau yang sini nanti dari kaki kanan ya, Mbak ya. Oke. Kita harus memberikan hormat dulu sebelum masuk. Sini. Ini separuh badan. Mari. Konbang, Mbak. Jadi ini kalau misalkan dilihat tadi dibandingkan dengan struktur Gua Belanda, memang ini terlihat lebih kecil, lebih padat ya, Om ya? Iya. Terus ini juga kayak lebih lonjong gitu nggak sih, Om? Iya. Kalau tadi kan dia agak oval. Terus Belok. ini kalau kita lihat kan tidak menggunakan plester. Jadi masih batuan alami ya, masih Oh batuan iya asli. benar-benar. Tadi kan di sana putih, Iya. ini benar-benar masih batu banget. Dan kalau kita lihat ini proses pengerjaannya pun beda. Iya. Dan proses pengerjaannya jauh lebih cepat di Gua Jepang. Karena kalau kita lihat di sana membutuhkan waktu yang lama, 5 sampai tahunan tadi ya, Om, puluhan tahun ya, Puluhan ya? bahkan di atas 10 tahun, karena itu kan sedikit demi sedikit. Sementara kalau di Gua Jepang ini, itu hanya butuh waktu 3 tahun, Oh iya, dari 1942 42, sampai 1945. 45. Mungkin sambil setengah dipakai, sambil setengah dibangun. gitu Iya, kali ya, Om, jadi ya? secepatnya, karena kalau saya lihat Romusha yang dikerjakan, itu bekerja siang dan malam 24 jam tanpa henti. Mengerjakannya. Iya. Dan ini tadi kelihatan beda sih. Kalau tadi kan ada jalur keretanya, terus ada tempat aliran listriknya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalau di sini itu bentuknya tidak simetris dan tidak teratur. Jadi kalau tadi kan Gua Belanda itu bisa lurus banget. Kalau kita lihat di Gua Jepangnya ada yang sempit, ada yang lebar, ada yang belok kanan, belok kiri. Jadi pengerjaannya secepat mungkin. Nah, Om, ini kira-kira di sini ruang apa dulu, Om? Jadi ini fungsinya sebenarnya hampir sama ya antara Jepang dengan Belanda. Ada ruang identifikasi, kemudian ruang penjara, ruang interogasi, dapur yang berbeda ada itu, penyimpanan logistik yang jelas lebih banyak. Di sini. Iya. Dan memang kalau di era-era itu ya, di era Dai Nippon itu tidak hanya Romusha yang dipekerjakan, tetapi ada juga beberapa Jugun Ianfu. Selain menjadi saksi bisu masa kependudukan Jepang di Indonesia, di gua ini pernah terjadi kisah memilukan antara serdadu Jepang dengan seorang Jugun Ianfu. Masa penjajahan seolah memberi anggapan bahwa semua serdadu Jepang memiliki sikap kejam. Namun ada juga serdadu Jepang yang begitu iba dan berbaik hati menolong seorang Jugun Ianfu. Jadi ini yang belum sempat jadi. Jadi memang dulu kan mau dikerjakan dan belum sempat jadi. Iya. Harusnya ini sebenarnya tempat apa, Om?
Sebenarnya masih lorong juga Mbak, masih ngikutin juga. Iya, cuman ada sebuah cerita di sini yang menurut saya ini boleh dibilang tidak semua serdadu Jepang itu dikategorikan yang kejam dan jahat. Oke. Ada kejadian apa Om sebenarnya di sini Om? Konbanwa. Teman-teman, iwa juga desu ka? Ya. Kore wa naki. Kayak ini hobo. Hai. Iro-iro sewa ni narimasu ka? Arigatou gozaimasu. Jadi saya meminta izin dulu untuk menceritakan apakah boleh, dan beliau membolehkan. Dan ini memang sudah ditunggu saatnya untuk sini. Jadi ada sebuah cerita Mbak, waktu itu ada seorang Jugunianfu yang ditawan di sini, itu sebut saja namanya Siti, yang mana ada seorang serdadu Jepang yang merasa iba, karena dia juga baru menikah, dan si perempuan ini juga baru menikah. Baru menikah, terpaksa harus jadi seorang Jugunianfu ya Om ya? Ya, karena kalau saya lihat memang mengalami tindak kekerasan secara seksual yang cukup mendalam, dan sampai mengalami gangguan jiwa, sedikit gangguan jiwa gitu. Suatu ketika karena dia merasa lapar dan takut dengan siapapun, dengan laki-laki itu takut. Karena traumanya tadi. Traumanya ya, itu sebut saja ini prajurit Jepang ya, namanya Kawai, itu membawakan makanan setiap pagi tanpa sepengetahuan teman-temannya. Jadi apelnya di depan, kemudian dia menyelipkan ke sini. Dicari tidak ketemu, lantasan dibuntuti beberapa hari, itu ternyata dia hanya menyelipkan di sini gitu. Ya, karena waktu kejadian yang terakhir itu si komandannya ini menegur gini, terjadi sebuah cekcok, dan waktu itu setelah menjadi sebuah cekcok terjadi perkelahian yang mana tidak banyak orang tahu. Karena orang tadi lagi pada apel semua ya Om ya, sedang apel di depan. Sempat mencabut sebilah katana begini, waktu mau ditebaskan itu sama itu mau di ini ya, bacokinnya itu sudah sikap untuk menendang dahulu, kemudian tersurup gini kan, terus ini samurainya jatuh, terus dia sikap diambil dijauhkan ke atasannya, dipikirnya ini kan sudah meninggal, lalu dia mengajak pergi, diajak pergi, tapi ini masih hidup, ternyata diambil juga, lalu ditusuk, iya, dan waktu itu dia tahu ya dia menghalangi ini dan tertusuk dua-duanya. Jadi ada 3 korban yang meninggal. Saya pernah lihat sendiri. Itu cewek berebut panjang, baju putih, rambutnya merah. Siapakah sebenarnya sosok perempuan berbaju putih yang kerap menampakkan dirinya? Ini mungkin menjadi destinasi terakhir kita Mbak, ternyata yang diizinkan. Menurut saya ini menjadi satu ruang yang sakral. Pertama, sosok yang tadi sudah mengizinkan kita, itu bernama Ayumi. Hai, ya. Nama Ayumi desu ka? Anata wa sakura no hana kirei desu. Arigatou gozaimasu. Jadi beliau ini sebenarnya perempuan pribumi, tapi saya tadi coba menyapa dalam bahasa Jepang itu menghormati. Beliau memang yang tadi saya ceritakan, sosok ini dahulunya itu secara residual energi ya. Beliau ini diambil waktu itu Jugunianfu juga dari lokasinya tidak jauh dari Bandung, di Sukabumi, dan karena dekat dikenal ramah, waktu itu juga ada seorang komandan yang dia merasa melihat sosok ini itu teh ini ya kalau saya sebut ini seperti apa Mbak, istrinya yang di Jepang, dikasih baju kimono, didandani, Anata Kirei itu cantik, Kirei. Jadi kalau kita sebut Anata wa sakura no hana kirei desu, jadi Anda ini secantik bunga sakura, itu senang sekali Mbak. Dan menggunakan baju putih kayak itu apa, panjang itu ya, kimono, ada cap-cap bunga sakura, dan rambutnya itu agak-agak merah gitu. Jadi waktu itu mengetahui kabar bahwa Hiroshima dibom tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945,
itu memang terjadi chaos di sini. Ada seperti itu, dan beberapa yang sudah tahu bahwa saya tidak bisa menjalankan tugas saya di Indonesia, saya akan memilih memberikan jiwa raga saya ini untuk Tenno Hika Bansai dan juga untuk Amaterasu Omikami atau Dewa Matahari. Sehingga waktu itu suaminya Ayami tadi itu melakukan seppuku, dan Ayami juga melakukan seppuku. Seppuku itu harakiri. Seperti harakiri lah ya. Jadi bunuh diri di sini. Jadi saya peragakan sebentar di sana. Jadi sebuah proses ini sakral, Pak. Jadi berduduk di sini. Ya, di sini kemudian menggunakan ikat kepala ya. Sebenarnya di atas lagi sih Mbak, cuman saya tidak diperkenankan karena itu sakral. Menggunakan ikat kepala. Kemudian ada sebilah pisau dan ini dibuka ya. Dibuka. Jadi ini pisau sudah ada di depan ini. Di sini Om, saya pegang. Saya coba santerin Om. Oh, ini terbuka. Ya, kemudian mengambil sebilah itu, ini seperti ini, dan dia menghadap. Lalu diangkat, itu diangkat. Ya, posisinya seperti itu. Dan biasanya kalau sebelum ini dikangkat, kalau belum meninggal, itu akan ditebas kepalanya, karena proses kematiannya kan lebih cepat. Dan pemirsa, itulah penelusuran jejak misteri Gua Jepang dan Gua Belanda di Bandung. Saksikan terus On The Spot untuk update informasimu dari dalam dan luar negeri.